Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Ramadan dari kelas 01 TPLP 030, mahasiswa Teknik Informatika semester 1. Ingin mempresentasikan sebuah ringkasan materi pengantar teknologi informasi dari pertemuan yang ke-1 sampai yang ke-7 yang diajarkan oleh dosen saya yang bernama Bapak Firman Pratama untuk memenuhi nilai ulangan tengah semester dalam mata kuliah pengantar teknologi informasi. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. A. Pengantar komputer dan ilmu komputer. Pertemuan yang pertama. Mendefinisikan komputer. Secara teknis, komputer adalah perangkat elektronik yang dapat kita program, perancang untuk mengolah data, melakukan operasi matematika, dan logika dengan kecepatan yang tinggi dalam menampilkan hasil operasinya. Komputer berasal dari istilah compute, dari bahasa Inggris yang bermakna menghitung. Proses penghitungan data dalam komputer disebut computing. Smartphone yang kita miliki sekarang adalah salah satu jenis komputer terbaru yang memiliki mobilitas yang sangat baik dalam mempermudah kehidupan kita sehari-hari. Yang B. Mendeskripsikan generasi perkembangan komputer. Dalam sejarah, komputer beberapa kali mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. Dimulai dengan perhitungan mendasar dan sederhana menjadikan komputer begitu kompleks sehingga membentuk sebuah alat hitung otomatis. Diciptakannya komputer karena kebutuhan yang memudahkan manusia dalam melakukan berbagai hal, terutama pada sebuah sistem atau program di mana manusia dapat melakukan hal-hal yang pada zamannya mustahil dilakukan dengan cepat, namun setelah adanya komputer dapat menjadikan hal yang mustahil menjadi mungkin. Dari hanya sebuah tanda di sebuah tulang atau kayu, kini komputer menjadi gadget yang multifungsi dalam satu genggaman tangan. Berikut adalah perkembangan komputer dari beberapa generasi. Yang pertama, perkembangan perhitungan sebelum ada komputer. Yang kedua, generasi 1. Dimulai dari tahun 1946 sampai 1958. Yang ketiga, ada generasi 2. Dimulai dari 1959 sampai 1964. Yang keempat, ada generasi ketiga 1965 sampai 1971. Yang kelima ada generasi keempat 1972 sampai 2010. Dan yang terakhir generasi kelima dimulai dari tahun 2011 sampai sekarang. C. Mendeskripsikan klarifikasi komputer. Dalam mengklarifikasi komputer, kita dapat membaginya menjadi beberapa pembahasan. Berikut adalah klarifikasi komputer berdasarkan. Yang pertama, klarifikasi komputer berdasarkan tujuan pemakaian. Ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Terus ada juga klarifikasi komputer berdasarkan teknologi yang digunakan, yaitu ada 3, komputer digital, analog, dan komputer hibrid. Yang ketiga, klarifikasi komputer berdasarkan juga ukuran dan kapasitas. Ada 3 juga, termasuk mikrokomputer, mini komputer, dan mainframe komputer. Selanjutnya, yang B, CPU, Central Processing Unit, pertemuan kedua. 1. Mengerti dan memahami definisi dari CPU. CPU, Central Processing Unit, atau pengolah pusat adalah perangkat keras yang mengatur serta menjalankan semua aktivitas dan jalannya semua program yang ada pada komputer. CPU disebut juga sebagai prosesor selama kondisi daya menyala. Prosesor akan mengambil instruksi dan menjalankannya. Instruksi tersebut menyebabkan CPU untuk menulis dan membaca data ke dan dari memori. Yang kedua, mengerti dan memahami berbagai komponen yang ada pada CPU. CPU berisi beberapa komponen penting yang saling terkait dan mempunyai fungsi masing-masing yang telah diatur oleh sebuah sistem atau program. Semua perangkat di CPU harus terhubung untuk berkomunikasi satu sama lain. Perangkat yang berbeda juga harus diatur dan diberi tahu kapan harus melakukan fungsinya. CPU terbagi menjadi 3 komponen utama, yaitu A. Unit control unit. Control unit atau unit kendali adalah sirkuit yang mengarahkan setiap operasi di dalam prosesor komputer. Hal ini memungkinkan unit logika komputer, memori, serta perangkat input dan output tahu bagaimana menanggapi instruksi yang diterima dari suatu program. Yang B, register. Register adalah ruang penyimpanan pada unit memori yang digunakan untuk mentransfer data
yang akan digunakan oleh CPU dalam memprosesan data. Dikenal juga sebagai register memori dan sebenarnya menjadi bagian dari prosesor komputer sebagai register prosesor. Yang C, ALU, Arithmetic Logic Unit. ALU adalah sirkuit digital yang kompleks dan salah satu dari banyak komponen di dalam CPU. ALU melakukan operasi bitwise dan matematika pada bilangan biner dan merupakan komponen terakhir yang melakukan perhitungan di prosesor. 3. Mengerti dan memahami fungsi dan cara kerja CPU. CPU berfungsi untuk mengoperasikan suatu sistem komputer atau menjalankan program yang disimpan pada memori utama dengan cara melakukan penerjemahan instruksi, kemudian mengeksekusi instruksi tersebut. Langkah-langkah pengolahan data atau instruksi pada CPU yaitu sebagai berikut. A. Fetching. Fetching adalah pengambilan atau pemanggilan data berupa PC, program counter, berisi alamat dari instruksi selanjutnya yang akan dieksekusi. Yang B. Decoding. Decoding adalah pembacaan atau penerjemahan suatu kode pemrograman ke dalam bahasa yang dapat dimengerti dan dipahami oleh CPU. Yang C ada executing. Executing mempunyai arti menjalankan suatu instruksi. Semua operan di memori register atau yang berasal dari perangkat peripheral diambil dan kemudian dioperasi dilakukan. 4. Perkembangan prosesor pada perangkat smartphone. Perkembangan prosesor pada saat ini merambah ke perangkat ponsel pintar, smartphone. Sama seperti desktop atau laptop biasa, ponsel pintar pada level tertinggi memungkinkan memiliki prosesor untuk melakukan semua kalkulasi dasar dan menjalankan program dengan cepat. Dengan ponsel pintar, Anda berurusan dengan faktor bentuk yang lebih kecil, jadi desain prosesornya agak berbeda dari komputer yang biasa Anda temukan. 5. Mengerti dan memahami bagian-bagian yang ada pada CPU. Pada sebuah CPU terdapat bagian-bagian dan perangkat yang saling berkaitan serta mempunyai fungsinya masing-masing. Bagian-bagian perangkat yang ada pada CPU antara lain: A. Power supply. Power supply atau catu daya adalah perangkat yang mengubah arus listrik AC menjadi arus DC yang diatur tegangan rendah untuk komponen internal komputer seperti motherboard, hard disk, floppy disk drive, CD-ROM, dan lain-lain. Yang B ada motherboard. Motherboard adalah salah satu bagian terpenting dari sistem komputer. Ini menyatukan banyak komponen penting dari sebuah komputer, termasuk unit pemrosesan pusat, CPU, memori dan konektor untuk perangkat input dan output. Yang C ada hard disk. Hard disk adalah media penyimpanan komputer utama yang terbuat dari satu atau lebih piring aluminium atau kaca yang dilapisi dengan bahan ferromagnetik. Yang D, LAN card, Local Area Network. Kartu LAN adalah perangkat keras yang dapat menghubungkan jaringan komputer menggunakan alamat MAC. Agar jaringan dapat bekerja dengan menggunakan jenis kartu LAN khusus, ini memungkinkan sebuah komputer untuk terhubung dengan menggunakan kabel ataupun tanpa kabel. Yang E, kabel UTP, Unshielded Twisted Pair. Kabel UTP adalah jenis media telekomunikasi yang paling umum digunakan saat ini. Rentang frekuensinya cocok untuk mentransmisikan data dan suara. Oleh karena itu, kabel ini paling sering digunakan dalam sistem telepon. F. Random Access Memory, RAM. Random Access Memory atau yang bisa disebut dengan RAM adalah jenis penyimpanan data komputer. Perangkat RAM memungkinkan untuk mengakses data dalam urutan acak yang membuatnya sangat cepat untuk menemukan informasi tertentu. Perangkat RAM digunakan dalam sistem komputer sebagai memori utama. C. Memori. Pertemuan yang ketiga. 1. Mengerti dan memahami definisi dari memori. Memori adalah salah satu tempat untuk menyimpan data secara permanen maupun sementara.
Memori komputer dapat memiliki sifat volatile atau non-volatile. Memori komputer dibagi menjadi dua jenis dengan cara penyimpanan yang berbeda. Ada yang menyimpan secara permanen meskipun sumber listrik sudah dimatikan. Ini disebut dengan sifat non-volatile. Sedangkan yang satu lagi adalah tipe penyimpanan yang jika sumber listrik dimatikan datanya akan hilang. Ini disebut dengan sifat volatile. Sebagian besar komputer memiliki hierarki memori yang terdiri atas 3 level, yaitu A. Physical register di CPU berada di level teratas. Informasi yang berada di register dapat diakses dalam satu clock cycle CPU. B. Primary memory berada di level tengah. Contohnya RAM. Primary memory diukur dengan 1 byte dalam satu waktu. Cara relatif dapat diakses dengan cepat dan bersifat volatile. C. Secondary memory berada di level paling bawah. Contohnya disk atau tape. Secondary memory diukur sebagai kumpulan dari bytes, block of bytes, waktu aksesnya lambat dan bersifat non-volatile. 2. Mengerti dan memahami jenis memori sebagai media penyimpanan. Yang A. Memori internal. Tipe memori jenis ini mendapatkan hak khusus untuk dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Memori internal memiliki fungsi sebagai pengingat dan media penyimpanan. Dalam hal ini, yang disimpan di dalam memori utama dapat berupa data atau program. Memori internal terbagi menjadi dua macam, ROM dan RAM. ROM atau yang biasa disebut dengan Read Only Memory atau firmware adalah singkatan dari Read Only Memory. Namanya berasal dari fakta bahwa datanya hanya dapat dibaca dan tidak dapat menulis data pada memori jenis komputer ini. Ada juga RAM, Random Access Memory. Akronim RAM berasal dari fakta bahwa data yang disimpan dalam memori akses acak dapat diakses seperti namanya dalam urutan acak apapun. B. Memori eksternal merupakan memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program, contoh hard disk, floppy disk, dan lain-lain. Hubungan antara cache memori utama dan konsep dasar memori eksternal adalah menyimpan data bersifat tetap, non-volatile, baik pada saat komputer aktif ataupun tidak. D. Input dan output device, pertemuan yang keempat. 1. Memahami pengertian dari perangkat input beserta komponennya. Perangkat yang digunakan untuk memberikan data dan instruksi ke komputer disebut perangkat input. Berbagai jenis perangkat input dapat digunakan Berbagai jenis perangkat input dapat digunakan dengan komputer tergantung pada jenis data yang ingin Anda masukkan ke komputer. Berikut ini adalah contoh dari berbagai macam perangkat input beserta penjelasannya. A. Keyboard. Keyboard komputer adalah salah satu perangkat input utama yang digunakan dengan komputer. Mirip dengan mesin tik listrik, papan ketik terdiri dari tombol-tombol yang membuat huruf, angka, dan simbol serta fungsi lainnya. Yang B. Ada mouse. Mouse komputer adalah perangkat keras genggam yang mengontrol kursor dalam GUI antarmuka pengguna dan dapat memindahkan dan memilih teks, icon, file, dan folder di komputer Anda. Yang C. Ada touchpad. Touchpad adalah perangkat input pada laptop dan beberapa keyboard. Ini memungkinkan pengguna untuk memindahkan kursor dengan jari mereka. Ini dan dapat juga digantikan sebagai mouse eksternal. Yang D. Ada light pen. Light pen adalah perangkat input penunjuk peka cahaya yang biasa digunakan untuk memilih atau memodifikasi teks atau pada data pada layar. Yang E. Ada graphics tablet. Graphics tablet juga disebut tablet gambar atau tablet pena. Tablet grafis adalah perangkat input alami yang mengubah informasi dari stylus genggam. Yang F. Ada joystick. Joystick adalah perangkat input yang mengontrol karakter atau mesin dalam program komputer seperti pesawat dalam simulator penerbangan. Yang G. Ada scanner. Ketika mengacu pada perangkat keras, scanner atau yang bisa disebut dengan pemindai atau juga pemindai optik adalah perangkat
input keras yang secara optik membaca gambar dan mengubah menjadi sinyal digital. Yang H ada webcam. Webcam adalah kamera yang terhubung ke komputer. Piranti ini menangkap gambar diam atau video bergerak dan dengan bantuan perangkat lunak dapat mengirimkan videonya di internet secara langsung. Yang I barcode reader. Barcode reader, pembaca barcode atau pemindai, juga dikenal dengan pemindai pos, adalah perangkat input jenis perangkat keras yang mampu membaca kode batang menggunakan laser. Yang kedua, memahami pengertian dari perangkat output beserta komponennya. Perangkat output adalah perangkat apapun yang menerima data dari komputer, biasanya untuk tampilan proyeksi atau produksi fisik. Monitor dan printer adalah dua perangkat keluaran yang paling umum digunakan dengan komputer. Berbagai macam perangkat output beserta penjelasannya. A. Ada monitor. Monitor atau disebut sebagai VDT, terminal tampilan video, dan video, unit tampilan video. Monitor adalah perangkat keluaran yang menampilkan gambar dan teks video. B. Ada printer. Printer adalah perangkat keluaran perangkat keras eksternal yang mengambil data elektronik yang disimpan di komputer atau perangkat lain dan menghasilkan salinan cetaknya. Yang C ada speaker. Speaker komputer adalah perangkat keras keluaran yang terhubung ke komputer untuk menghasilkan suara. Yang D ada proyektor. Proyektor adalah perangkat keluaran yang mengambil gambar yang dihasilkan oleh komputer untuk memutar Blu-ray dan memreproduksinya dengan proyeksi ke layar, dinding, atau permukaan lain. Terus ada E juga plotter. Plotter adalah perangkat keras komputer seperti printer yang digunakan untuk mencetak grafik vektor. E. Sistem bilangan dan kode 1. Pertemuan 5. Mengenal dan mendefinisikan berbagai jenis sistem bilangan. Umumnya, seorang pengguna atau user tidak menyadari bahwa sistem yang ada pada komputer bekerja dengan menggunakan sistem bilangan biner yang beranggotakan digit 0 dan digit 1. A. Sistem bilangan biner. Komputer digital memberikan solusi untuk memecahkan suatu masalah secara akurat dengan melakukan perhitungan aritmatika. Di dalam komputer, angka-angka yang ada tidak dinyatakan dalam bentuk bilangan desimal karena tidak cocok untuk diproses oleh mesin. Yang B ada sistem bilangan oktal. Sistem bilangan oktal merupakan sistem bilangan berbasis 8, memiliki 8 tanda yang dapat diterima, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 tanpa 8 atau 9 di dalam sistem. Sistem pada bilangan ini adalah sistem posisi notasi bilangan. Sistem bilangan oktal menggunakan kelipatan 8 untuk menentukan angkanya. Yang C, sistem bilangan heksadesimal. Sistem bilangan heksadesimal beranggotakan 0 sampai 9 dan A sampai F untuk mewakili angka di mana A setara dengan bilangan desimal 10 dan digit desimal heksadesimal terbesar, yaitu F setara dengan bilangan desimal 15. 2. Mengkonversikan suatu bentuk bilangan menjadi bentuk sistem bilangan lainnya. Komputer dan sistem digital lainnya memproses informasi sebagai fungsi utamanya. Oleh sebab itu, komputer maupun sistem digital lainnya perlu memiliki metode dan sistem untuk mewakili informasi dalam berbagai bentuk yang dapat dimanipulasi dan disimpan secara elektronik. Secara umum, bilangan apapun pada suatu sistem bilangan dapat direpresentasikan dalam sistem bilangan lainnya. Yang F ada sistem bilangan dan kode 2. Pertemuan 6. 1. Mengenal dan mendefinisikan mengenai kode BCD, kode Gray, dan kode ASCII. A. Sistem binary coded decimal. Sistem binary coded decimal menyediakan cara yang mudah untuk menangani sejumlah besar bilangan yang perlu diinputkan atau dioutputkan dari PLC sistem. B. Kode Gray. Kode Gray adalah jenis khusus dari bilangan biner yang tidak menggunakan pembobotan posisi. Dengan kata lain, setiap posisi tidak memiliki bobot yang pasti. Yang C. Kode ASCII. ASCII adalah kependekan dari American Standard Code for Information Interchange. ASCII ini merupakan kode alfanumerik karena termasuk huruf dan juga angka. D. Kode access-3. Access-3 juga dikenal sebagai access 3 min access.
10-min access, TIN3, kode ST-bits, XS-3, 3XX, atau X3 adalah representasi bilangan biner berdasarkan pada kode BCD. 2. Mengkonversikan desimal menjadi kode XS-3. Konversi bilangan biner menjadi kode Gray dan sebaliknya. A. Konversi bilangan desimal ke XS-3. Kode XS-3 berkaitan dengan kode BCD yang terkadang dipakai untuk menggantikan kode BCD sebab dinilai memiliki keunggulan dalam operasi aritmatika tertentu. B. Konversi bilangan biner menjadi kode Gray. Semu bilangan biner bisa dirubah menjadi bentuk kode Gray melalui metode. C. Konversi kode Gray menjadi bilangan biner. Untuk mengubah kode Gray menjadi bilangan biner dibutuhkan langkah yang berlawanan dengan prosedur konversi bilangan biner menjadi kode Gray. 3. Melakukan operasi aritmatika bilangan biner. Unit sirkuit aritmatika membentuk suatu bagian pada CPU. Operasi matematika yang dimaksud meliputi penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Penjumlahan biner mengikuti aturan yang mirip dengan penjumlahan desimal. Yang A. Penjumlahan biner. Saat melakukan penjumlahan dengan bilangan biner, hanya ada 4 kondisi yang dapat terjadi. B. Pengurangan biner. Dalam fungsi aritmatika, jumlah numerik awal yang digabungkan dengan pengurangan adalah minute dan subtrahend. Hasil dari proses pengurangan disebut perbedaan. C. Perkalian biner. Angka biner dapat dikalikan dengan cara yang sama dengan angka desimal. Saat mengalihkan angka biner, hanya ada 4 kondisi yang dapat terjadi. Yang D. Pembagian biner. Proses untuk membagi satu angka biner dengan angka lain sama untuk angka biner dan desimal. Yang G. Pengantar sistem operasi pertemuan 7. 1. Mengetahui tentang sistem operasi. Secara sederhana, sistem operasi adalah perangkat lunak yang bertugas mengatur dan mengontrol manajemen hardware serta operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi seperti aplikasi Office, multimedia, desain, coding, dan masih banyak lagi, guna mempermudah pekerjaan pengguna atau user. 2. Mengetahui tentang sistem operasi DOS. Sistem operasi DOS adalah sistem operasi yang menggunakan perintah berbasis teks atau yang akrab kita dengar dengan command prompt. Sistem operasi DOS adalah sistem operasi DOS dalam bentuk PC dibuat oleh perusahaan IBM Corp, International Business Machine Corporation, dan Microsoft. Yang ketiga, mengetahui tentang sistem operasi Windows. Sebelum membahas sistem operasi Windows, penting bagi kita mengenal sedikit tentang pengembang sistem operasi ini, yaitu Microsoft Corporation. Perusahaan Microsoft ini didirikan oleh Paul Allen dan Bill Gates. Mereka adalah teman masa kecil yang sama-sama menggemari pemrograman komputer. Microsoft didirikan pada 4 April 1975, yang sampai saat ini masih terus berinovasi dan berkembang. Salah satu produknya adalah Microsoft Windows, atau yang akrab disebut dengan Windows saja. Yang keempat, mengetahui tentang sistem operasi Linux. Sistem operasi Linux dimulai dari AT dan T Bell Labs pada akhir tahun 1960-an. AT dan T Bell Labs berusaha membangun sistem operasi yang multitasking dan multi-user. Konsep Unix berkembang dari sistem operasi sebelumnya bernama Multics, Multiplexed Information and Computing Service, sebuah proyek sistem operasi yang multi-user. Tahun 1970-an, tim pengembang Unix yang di dalamnya ada 2 orang yang paling dikenal, yaitu Ken Thompson dan Dennis Ritchie. 5. Mengetahui tentang sistem operasi Mac OS. Sebelum membahas Mac OS, ada baiknya kita berkenalan dengan perusahaan pengembangnya, yaitu Apple Inc. Apple didirikan oleh Steve Jobs, Stephen Wozniak, dan Ronald Wayne pada April 1976 dalam pembuatan sistem operasi Mac OS yang sekarang ini kita kenal menyimpan proses panjang dalam pengembangannya. Sekian
pembahasan tentang ringkasan saya dari pertemuan 1 hingga 7 pada mata kuliah pengantar teknologi informasi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.